Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman semua yang kali ini sedang menikmati tontonan kita bersama di channel Instagramnya @calon_manten. Nah, pada kesempatan kali ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah atau saya biasa diakrab Wiwi. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk bicara tentang bagaimana caranya bertahan di tengah pandemi seperti ini, yang alhamdulillah pada situasi dan kondisi apapun tentunya kita sebagai umat muslim di tengah Ramadan tentu ini juga menjadi ladang harapan dan juga pahala buat kita semua. Nah, hal ini yang saya bicarakan tentu akan berkesinambungan dengan materi ataupun tema yang akan kita bahas sama-sama. Bicara tentang bagaimana cara kita bertahan di tengah pandemi seperti ini. Di beberapa kesempatan yang lalu saya pernah bicara dengan teman-teman terdekat saya tentang sebenarnya ketika kita mengalami kesulitan atau ketika kita mengalami hambatan, pasti kita menemui beberapa kali 5 fase. 5 fase ini yang saya kira masuk ke dalam psikologi setiap manusia ya. Setiap orang pasti pernah merasakan ini. Nah, di dalam kesulitan itu sendiri, di fase pertama kita biasa menemukan hal-hal yang dianggap ngeyel. Ketika kita mendapatkan kesulitan sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita hadapi, lalu itu menyerang di kehidupan kita, pasti hal pertama yang kita lakuin itu adalah ngeyel. Kita seakan nggak mempercayai keadaan yang ada, atau kita berusaha untuk nggak mau tahu dengan keadaan yang ada, padahal hal ini sudah kita terima dalam keadaan kita sendiri. Itulah yang kita sebut ngeyel. Lalu di fase selanjutnya ada hal yang dinamakan marah. Kita tentu akan marah dengan diri kita sendiri, ataupun kita akan marah dengan keadaan di luar dari kita sendiri, yang mengakibatkan pada akhirnya kita akhirnya berkecamuk, baik dalam pikiran, baik dalam perasaan kita sendiri, maupun dengan lingkungan dan sekitar kita. Yang pada akhirnya dari dua fase ini, melewati dari ngeyel dan juga marah, maka kita akan mulai tawar-menawar. Karena kita akan merasa bosan. Kita akan merasa bosan dengan keadaan yang gitu-gitu aja, dengan keadaan yang tetap dan juga belum berpindah-pindah. Lalu kemudian proses tawar-menawar ini adalah proses menuju jalan keluar. Proses jalan keluar ini yang kemudian kita menimbang-nimbang untuk melakukan perdamaian terhadap diri sendiri maupun dengan lingkungan. Nah, ini kiranya hal yang saat ini sudah hampir kita jalani, tentang proses kita untuk tawar-menawar. Setelah dari proses ini, ada masa-masa yang paling rumit. Fase yang keempat itu adalah fasenya depresi. Ketika kita udah mulai ngeyel, mulai marah, mulai melakukan tawar-menawar, lalu kemudian kita akan memulainya dengan depresi. Kita tidak menerima dengan keadaan, tapi ingin berusaha mencari jalan keluarnya. Akhirnya untuk diri sendiri kita berdamai. Proses perdamaian inilah yang kemudian akhirnya mengakibatkan kita depresi. Depresi karena melihat situasi kondisi yang pada akhirnya membuat kita harus menyerah terhadap keadaan dengan berdamai. Nah, maka setelah fase inilah kemudian terakhir, jalan satu-satunya yang kita tempuh itu adalah ikhlas. Ikhlas yang dimana menjadi jalan keluar dan obat kebahagiaan bagi semuanya. Ketika kita sudah menghadapi suatu kesulitan dengan tidak menyerah, namun juga tidak memperbanyak keluhan-keluhan, yaitu dengan ikhlas. Nah, sebelum dari pandemi ataupun apapun itu, selama perjalanan kehidupan teman-teman semua pasti pernah mengalami kesulitan, pasti pernah mengalami hambatan dan juga lain hal sebagainya. Tentu 5 fase ini secara psikologi teman-teman semua pernah menghadapinya. Maka yang terpenting bagi teman-teman semua itu jangan bertahan pada satu ruang yang begitu lama, dan juga jangan berlama-lama di dalam satu warna. Kita jangan lama-lama untuk ngeyel, jangan lama-lama untuk tawar-menawar, jangan lama-lama untuk marah, dan juga jangan lama-lama apalagi untuk depresi. Maka yang lebih penting dari itu semua adalah proses perjalanan kita menuju ikhlas, yang saya kira dari psikologi ini menghadapi pandemi di tengah Ramadan seperti ini, tentu selain kita melakukan usaha dan juga berdoa, kita harus mengerti dengan keadaan, apalagi terhadap diri sendiri. Karena situasi kondisi kayak gini bukan hanya sekedar adanya pandemi menyerang setiap satu orang ke orang yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain, ataupun juga menyerang pada persoalan ekonomi, sosial, dan lain hal sebagainya.
tapi tentu juga ini menyerang pada psikis kita, pada mental kita, yang dimana kita diminta untuk berdiam diri di dalam rumah, untuk patuh dan juga taat terhadap pemerintah, di mana dalam hal bekerja, sekolah, ataupun beribadah kita lakukan semuanya di dalam rumah. Nah, proses kita berada di dalam rumah tentu kita harus menjaga harmonisasi di dalam rumah. Tapi kalau kita tidak pandai-pandai menjaga harmonisasi di dalam rumah, tentu yang akan kita dapatkan adalah kejenuhan. Yang kejenuhan itu nantinya akan berakibat terhadap mental kita sendiri, yang akhirnya niat kita untuk bertahan di tengah pandemi dengan berdiam diri di dalam rumah malah mengakibatkan kita jadi stres, malah mengakibatkan kita menjadi jenuh, dan akhirnya kita merasa bosan. Inilah yang akhirnya menyerang seluruh orang terhadap mentalnya. Maka kita harus lebih dahulu mengenal bagaimana peran dan juga kondisi psikis kita sendiri. Nah, selanjutnya dari fase psikis yang kita kenal pada saat ini di tengah pandemi, tentu saya juga mau bicara adanya pandemi bukan hanya kita maknai sebagai ini adalah wabah saja, ataupun ini ruang di mana kita menganggapnya sebagai musibah atau sebagai alam sedang meminta porsinya untuk menyehatkan dirinya sendiri. Tapi ada hal-hal positif juga yang kita terima dari wabah ini. Apa kiranya hal-hal positif yang pada akhirnya menjadi ruang kebermanfaatan bagi kita? Tentu di Ramadan saat ini di tengah pandemi menjadi harapan bagi kita bersama. Kenapa menjadi harapan? Karena untuk kita bisa berdiam diri di dalam rumah, maka kita mempunyai banyak ruang untuk kita mengetahui dan juga mengevaluasi Ramadan tahun lalu di Ramadan pada saat ini, yang akhirnya kita bisa mengetahui bagaimana tingkat kegagalan dan juga keberhasilan kita di Ramadan tahun lalu, dan kita akan perbaiki di Ramadan tahun ini. Inilah yang menjadi evaluasi bagi kita. Tentu selain daripada ini juga kita nantinya bisa melakukan formula kembali untuk menyeting list goal kita yang itu menjadi impian-impian besar kita. Nah, melalui kondisi seperti inilah kita berdiam diri di dalam rumah, kiranya kita lebih bisa lagi efektif untuk menyusun apa yang menjadi impian-impian kita ketika kita bisa berdiam diri di dalam rumah. Tentu hal ini juga bisa menimbang dan juga mengetahui bagaimana kondisi kita. Ketika kita punya harapan-harapan yang itu belum tercapai karena kita dahulu lebih terlalu sibuk berada di luar rumah, lalu untuk berkonsentrasi dan juga mengevaluasi apa yang kiranya masih kurang di dalam diri kita menggapai harapan-harapan kita. Nah, disinilah kiranya melalui waktu-waktu yang menurut orang ini bagian dari musibah, tapi sebenarnya bisa dimaknai sangat bermanfaat bagi kita. Nah, pada proses ini kiranya kita bisa menyusun konsep-konsep untuk kita meraih impian-impian kita, agar kemudian ketika kita berdiam diri di dalam rumah nggak merasa jenuh dan juga bosan. Apa sih hal-hal kiranya yang bisa menyentuh teman-teman semua untuk bisa fokus menggapai impian-impian dan juga harapan-harapan melalui kondisi dengan serba kesulitan seperti ini. Sebenarnya teman-teman itu penting. Kalau teman-teman paham dengan konsep 5W1H yang biasa dilakukan oleh teman-teman jurnalis nih, yang untuk nulis berita atau lain hal sebagainya, ini bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Teman-teman tinggal menyusun 5W1H terhadap diri teman-teman sendiri. Misalnya, apa tujuan besar ataupun harapan besar yang teman-teman ingin capai. Nah, lalu kemudian kan dari pertanyaan ini kemudian akan menyusun konsep-konsep seterusnya, kapan dan juga bagaimana yang paling penting untuk melakukannya. Nah, dari sinilah kiranya nanti teman-teman punya bahan analisis tentang kekuatan, kelemahan, dan juga peluang serta hambatan bagi teman-teman semua dalam meraih apa yang menjadi harapan dan juga impian teman-teman semua. Artinya, di tengah pandemi seperti ini bukan saja kita maknai sebagai musibah ataupun wabah yang menyerang pada berbagai sektoral, tapi juga menjadi bahan evaluasi bagi kita. Kita menjadi lebih bijak dari Ramadan tahun lalu pada Ramadan saat ini. Lalu kemudian kita bisa lebih mengenali diri sendiri untuk kita bisa lebih maju dengan menatap harapan kita. Lebih dari itu juga, kita lebih mengerti dan juga mengenal bagaimana situasi kondisi di rumah kita. Bagaimana pada saat ini anak harus belajar di dalam rumah dengan siaran televisi ataupun via online sekalipun.
maka nanti yang akan repot mungkin barangkali kedua orang tuanya, khususnya ibunya yang harus ngajarin. Tapi melalui momen ini ada peran orang tua yang bisa sekaligus merangkul bersama teman-teman, bersama para peserta didik ataupun anak-anaknya yang belajar di dalam rumah. Sekalipun dari itu juga ada hal-hal kreatif kiranya yang bisa dilakukan di dalam rumah, apalagi oleh dalam situasi kondisi keluarga oleh ayah sekalipun itu yang kiranya bisa melakukan kreativitas itu sendiri di dalam rumah. Nah, tentu juga harmonisasi ini harus dibangun dari seluruh aspek ya, baik dari anak ataupun keluarga itu sendiri ketika kita bisa bertahan di dalam rumah. Namun juga jangan sampai melewatkan ruang-ruang hiburan yang kiranya itu bisa merefresh dan menjaga kewarasan kita ketika kita bisa berdiam diri di dalam rumah. Kira-kira itu prolog dan Oke, buat teman-teman semua, kita lanjut sharing dan juga berbagi keilmuan pengetahuan yang kiranya bisa saya bagi, namun juga kiranya buat teman-teman semua yang nantinya butuh ruang untuk bertanya dan juga sharing lebih lengkap, boleh nanti berkomentar dan juga kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, selanjutnya bicara tentang pandemi COVID-19 ini ya, tentu berbagai media mulai banyak hoax, mulai banyak teori konspirasi ataupun mulai banyak berita-berita yang kiranya itu mulai keluar dari edukasi terhadap pandemi COVID-19 ini sendiri. Kayaknya teman-teman di media sosial mulai melihat banyaknya ya, baik di Twitter, Facebook, Instagram ataupun di grup-grup keluarga sekalipun bicara tentang COVID-19 ini banyak dari berbagai perspektif. Cuman yang kiranya menjadi bahan pembelajaran dan juga pengamatan bagi kita semua ini tentang boleh kita bilang soal teori konspirasi ya, yang banyak dibicarakan di berbagai konten-konten YouTube tuh, di artis pun dibicarakan, oleh para pengusaha juga, sampai pejabat sekalipun bicara tentang teori konspirasi dari pandemi COVID-19 ini. Nah, saya rekomendasi buat teman-teman semua itu baca bukunya Yuval Noah Harari yang judulnya tentang Homo Deus. Bicara tentang Homo Deus itu sendiri, di dalam buku itu bicara tentang 3 aspek, di mana dalam proses perjalanan kehidupan kita ini di dunia ada skenario-skenario yang memang dibuat dengan sengaja untuk mengurangi populasi manusia yang kiranya itu sudah semakin bengkak adanya di dunia ini. Nah, Harari itu di bukunya menyebutkan tentang 3 aspek ya untuk mengurangi tingkat populasi manusia. Yang pertama itu bicara tentang formula tentang perang dunia. Yang kedua itu tentang wabah penyakit, dan yang ketiga itu tentang kelaparan. Nah, tentu untuk mengurangi populasi manusia yang ada di dunia, hal yang pertama itu adanya perang dunia. Kita tahu ya bahwa orang akan lebih cepat mudah meninggal, lebih cepat mudah mati dan juga hilang itu dengan meninggal. Nah, proses ini kan tentu nggak hanya sekedar adanya proses pembunuhan aja, tapi ada proses, kita sering melihat adanya perang melalui perang dunia ke-1 ataupun perang dunia kedua yang itu menghabiskan banyak orang meninggal begitu dengan cepat. Lalu kemudian juga ada kelaparan. Nah, kelaparan ini tentu zaman dahulu posisinya nggak seperti sekarang ya, karena kebutuhan pangan seperti sekarang ini kan sudah mulai bisa terakomodasi melalui peran-peran dari sumber daya alam yang kita miliki. Tapi zaman dulu gimana kira-kira? Zaman dulu itu untuk proses orang mendapatkan makan aja dia harus kerja. Kalau dulu tuh biasanya disebut di zaman VOC kerja rodi ya. Kerja rodi yang dimana dia kerja itu nggak mendapatkan upah, tapi hanya sekedar makan. Tapi itu pun mendapatkannya susah. Nah, pada akhirnya satu kelompok, satu desa ataupun satu wilayah itu ketika dia sudah tidak sanggup, maka semuanya akan kelaparan. Nah, inilah kiranya situasi yang dimana membuat orang dari tingkat populasinya akan semakin rendah untuk bisa ditekan. Tapi ternyata ada skenario yang disebutkan di dalam buku itu, yaitu skenario tentang wabah penyakit. Kita bisa baca dan juga cari referensi-referensi yang lain. Di beberapa dekade yang lalu itu sering dan banyak kita temukan tentang wabah penyakit yang pada saat ini masih hits. Misalnya ada masih demam berdarah, ataupun juga masih ada cacar. Cacar ini sendiri pun membuat populasi manusia itu setengah dari karena cacar. Belum lagi sekarang ya masih hits tentang DBD. Namun proses untuk menghilangkan wabah ini
jalan satu-satunya yaitu melalui antivirus yang biasa kita sebut sebagai vaksin. Nah, tapi vaksin ini sendiri ternyata ketika proses pembuatannya itu membutuhkan waktu. Tentu dari waktu ini membuat populasi itu semakin menurun, tapi vaksin itu sendiri yang biasa dan sering kita temukan itu tidak 100% ya menyembuhkan orang dari wabah itu tersendiri. Kita bisa lihat misalnya dari cacar itu sendiri, kita melihat vaksinnya itu akhirnya meninggalkan bekas-bekas luka dari cacar itu sendiri. Nah, ternyata pada saat ini wabah COVID-19 itu sudah ditemukan vaksinnya. Hanya saja para pengusaha yang mendapatkan vaksin itu sendiri menyebutkan bahwa vaksin ini hanya 60% tingkat keberhasilannya dari yang nantinya bisa disembuhkan. Artinya vaksin itu sendiri bisa menyembuhkan nggak total bagi pandemi COVID-19 ini ataupun bagi pasien ataupun korban yang mengalami positif. Tapi bicara tentang teori konspirasi, ada beberapa yang menyebutkan, misalnya yang paling terkenal pada saat ini dari Mbah Bill Gates ya. Mbah Bill Gates itu melakukan analisis pada tahun 2015. Beliau menyebutkan di dalam pembicaraannya bahwa nanti ke depan akan ada kematian puluhan juta dalam beberapa dekade, tapi tidak melalui perang, tidak melalui senjata, tapi melalui pandemi ataupun melalui wabah penyakit. Nah, kiranya tuh harusnya dunia sudah mulai bisa menyiapkan apa yang menjadi obat ketika nanti pandemi sudah datang, ataupun melakukan edukasi ketika nanti situasi kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita hadapi. Nah, hal ini sudah dibicarakan terlebih dahulu oleh Bill Gates, tapi saya juga udah membaca buku yang ada bahwa memang ada skenario yang akan dibuat untuk melakukan wabah penyakit mengurangi populasi manusia. Tadi buku yang saya sarankan. Tapi bicara tentang teori konspirasi, Mbah Bill Gates menyebutkan itu, namun bukannya publik merespon dengan positif bahwa ini menjadi bahan analisis dan juga persiapan bagi kita, teman-teman di publik malah menganggap. Oke, lanjut soal tadi teori konspirasi. Di 2015 kemarin, Mbah Bill Gates nih ngomong di pembicaraannya bahwa dia bilang ke depan, di dekade ke depan akan ada kematian orang itu puluhan juta, yang kematian tersebut itu tidak disebabkan oleh perang senjata atau apalagi perang, tapi kematian tersebut nantinya melalui pandemi ataupun wabah penyakit. Nah, Mbah Bill Gates menghimbau bahwa nantinya ketika datang pandemi, dunia harus sudah bisa menyiapkan apa yang kiranya menjadi formula untuk menyembuhkan dari pandemi itu sendiri. Tapi ketika Mbah Bill Gates menyebutkan itu pada 2015 dan sekarang di tahun 2020 kejadian, semua manusia di publik ini malah melakukan pendapatnya bahwa ternyata Mbah Bill Gates inilah yang melakukan konspirasi ataupun yang membuat dari virus itu sendiri. Artinya saya menganggap kalaupun ini menjadi bahan analisis, kenapa menjadi aneh ketika respon dari publik malah menganggap bahwa Mbah Bill Gates ini adalah orang yang membuat virus itu sendiri. Karena pada kenyataannya, saya boleh bilang loh ya, bahwa situasi kondisi di muka bumi ini ketika adanya pandemi, maka negara mana yang lebih bisa mengobati dari pandemi ini lebih cepat, ataupun dia yang bisa menemukan vaksin lebih cepat, maka dia adalah pemenang. Kenapa bisa saya sebut pemenang? Karena nantinya vaksin itulah yang menjadi obat satu-satunya untuk mengobati dari corona. Itu pertama. Yang kedua, maka vaksin ini ketika diproduksi maka menjadi hak paten. Hak paten suatu negara yang mengeluarkan maka akan menjadi keuntungan bagi dia sebagai bahan bisnis. Maka boleh jadi negara mana yang paling pertama menjadi pemenang menyembuhkan pandemi COVID-19, dia yang nantinya akan membuka lahan bisnis begitu besar, vaksin. Nah, dari sinilah kemudian orang-orang menganggap bahwa Bill Gates memang sudah merancang semua ini. Terlihat bahwa 3,8 triliun sudah dikeluarkan oleh Mbah Bill Gates untuk mengelola vaksin yang akan dibuatnya dalam jangka waktu 12 sampai 24 bulan. Nah, Mbah Bill Gates menghitung perkiraan kira-kira pertengahan 2021 vaksin tersebut sudah bisa dikeluarkan dan juga bisa diproduksi secara mahal. Tahu lo ya bagaimana kekayaan Mbah Bill Gates, orang nomor 2 terkaya di dunia. Tapi lagi-lagi tentu konspirasi tidak bisa sepenuhnya kita percayai. Cuman kita bisa
melihat bahan analisis yang kita tahu. Tapi situasi kondisi seperti ini tentu konspirasi itu tidak terlepas dari peran politik, peran ekonomi, peran bisnis maupun pengaruh sekalipun. Karena kita lihat di jagat sosial media antara blok Cina dengan blok Amerika itu mulai memunculkan syahwat memanasnya ya, antara Cina menuduh terhadap Amerika, Amerika tersendiri tuh menuduh terhadap Cina. Karena kita tahu bahwa virus COVID-19 ini bermula di Wuhan, di ibu kota Hubei, Tiongkok, yang Amerika menganggap bahwa ini adalah senjata yang dikeluarkan oleh Cina itu sendiri. Tapi Cina menangkal dan menganggap bahwa ini adalah yang dikeluarkan oleh Amerika, karena virus pertama itu dari seorang tentara Amerika yang memang dia ada di Cina. Nah, tentu kan hal-hal ini menjadi bahan pertimbangan kita, menjadi bahan analisis bagi kita, karena yang paling terpenting bagi kita dari setiap info ataupun keilmuan yang kita dapat itu jangan serta-merta kita lahap begitu aja. Harus ada proses pengunyah ataupun proses kita menganalisa agar nantinya semua keilmuan itu tidak mentah begitu saja lalu kita sampaikan warga kita sendiri, yang nantinya itu malah menjadi bahan tertekan bagi kita, apalagi ketika kita sedang berdiam diri di dalam rumah. Maka kemudian ketika kita bisa berdiam diri di dalam rumah, ada yang lebih memilih untuk tidak melihat sosial media karena dia merasa tertekan ataupun jenuh dan bosan dengan berita-berita yang ada. Tapi tentu bagi kita yang mempunyai peran, yang mempunyai background intelektual sebagai mahasiswa ataupun kaum-kaum penggerak, ini sudah menjadi kewajiban kita untuk kita mengetahui apa kondisi yang ada, lalu kita bisa melakukan edukasi untuk memberitahu masyarakat. Karena ketika masyarakat tidak begitu semuanya mengerti mengenai bahasa keilmuan ataupun bahasa dewa, kita Allah sebagai rakyat yang bisa menyambungkan kepada rakyat dengan bahasa rakyat yang memang kita miliki. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyaksikan kajian kita pada saat ini. Semoga ini menjadi langkah untuk kita semua saling berbagi dan juga sharing, tidak hanya sekedar berdiam diri di dalam rumah tapi sambil rebahan doang. Nah, terkait dengan bagaimana kita bertahan di tengah pandemi untuk tetap berdiam diri di dalam rumah, saya kira kita semua punya formula masing-masing. Cuman memang ketika proses kita menjalin kehidupan dengan kita mengisi perut kita itu menjaga stabilitas kehidupan, jangan lupa juga diimbangi dengan pengetahuan-pengetahuan yang itu bisa menjaga kewarasan kita dan juga sekaligus mental kita selama di rumah aja. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti ada kesempatan lain untuk kita berbagi dan juga sharing bersama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.